Bisa nggak? Oke, udah mulai Jan. Jan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abror. Di sini saya akan mempresentasikan tentang outline bibliografi. Di sini saya memiliki judul yaitu hubungan antara cyberloving dengan self control pada karyawan kantor lurah di Tanjung Priok. Latar belakang saya tentang cyberloving adalah cyberloving itu yang biasanya disebut juga dengan cyberlacking, merupakan salah satu perilaku menyimpang di tempat kerja yang menggunakan status pegawainya untuk mengakses internet dan email selama jam kerja untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, cyberloving sendiri adalah perilaku di luar pekerjaannya yang mana dia menggunakan akses internet dengan jenis komputer saat bekerja untuk aktivitas non-deskriptif di mana atasan pegawai tidak menganggap perilaku itu berhubungan dengan pekerjaan seperti hiburan, belanja online, internet, messaging, dan memposting ke new group. Lalu perilaku cyberloving ini sendiri sudah ada di berbagai instansi. Dalam hal ini, instansi pemerintah sekretariat daerah Kabupaten Buleleng penting untuk diteliti karena meskipun perilaku cyberloving ini dapat memberikan nilai positif bagi pegawainya, seperti meningkatkan kreativitas, perilaku ini juga dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi instansi yang tetap memberikan perilaku ini tetapi berlangsung selain menurunkan produktivitas. Perilaku ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas karyawan sebesar 30% sampai 40%. Dan hasil penelitian yang pernah dilakukannya di sebuah universitas di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% karyawan bagian administrasi melakukan cyberloving dengan rata-rata karyawan melakukannya selama 1 jam. Di sini menurut penelitian dari Narodika Ardilasari dan Arif Firmanto, berdasarkan hasil penelitian mereka, 90 subjek pegawai negeri sipil bagian administrasi di Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota Malang dapat disimpulkan terhadap hubungan antara self-control dengan perilaku cyberloving mereka. Yang mana dapat disimpulkan terhadap hubungan self-control dengan perilaku cyberloving semakin tinggi self-control yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil, maka semakin rendah pula perilaku cyberloving yang dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah self-control yang dimiliki pegawai negeri sipil, maka semakin tinggi perilaku cyberloving yang dilakukan. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, terhadap 210,03 juta pengguna internet di Indonesia pada periode 2021 sampai 2022, jumlah pengguna internet Indonesia terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Jumlah tersebut meningkat 6,78% dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu sebanyak 198,8 juta orang. Hal ini juga membuat tingkat penetrasi internet Indonesia menjadi 77,02%. Jadi dari dampak yang ditimbulkan dari cyberloving ini muncul dampak negatif, yaitu aktivitas cyberloving di tempat kerja dapat memecah fokus kognitif karyawan sehingga membutuhkan waktu dan energi untuk kembali fokus pada pekerjaan utamanya. Hal ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan kerja pada ROS 2018 dan Stalker Walker pada tahun 2020. Melaporkan bahwa karyawan beralih dari pekerja mereka ke email pribadi, yaitu jejaring sosial dan browsing selama beberapa jam di tempat kerja. Dan cyberloving ini berpotensi untuk memunculkan masalah kriminal. Hukum lainnya seperti pelecehan,
Misalnya itu contohnya email lelucon seorang pegawai yang mengandung seks atau rasis. Penyelenggaraan hak cipta, misalnya seperti pegawai menggunakan seorang pekerja yang memberikan kebohongan tentang seorang atasan di chat room dan melalaikan pekerjaannya. Hal ini simpulkan dari Blackheart dan Henley pada tahun 2008, maaf. Dan efek negatif terakhir adalah mengurangi produktivitas dapat membuat pegawai menggunakan metode lain dalam melalaikan tugas dengan teknologi modern tanpa harus terlihat keluar masuk ruangan dan terlihat aktif sepanjang jam kerja di depan komputer. Jadi mereka tidak harus keluar masuk kantor untuk terlihat bolos, tapi mereka juga sekarang menggunakan internet itu di depan komputer sebagai jejaring mereka untuk tidak fokus pada pekerjaannya. Lalu untuk self control sendiri adalah suatu fungsi pusat yang berada di dalam diri individu. Nah, self control dapat dikembangkan dan digunakan individu untuk mencapai kesuksesan dalam proses hidup. Pengaruh self control terhadap timbulnya tingkah laku dianggap cukup besar karena salah satu hasil proses pengontrolan diri seseorang adalah tingkah laku yang tampak. Hal ini diterangkan oleh Zulkarnain pada tahun 2012. Untuk pengendalian diri adalah masalah sekarang versus nanti. Sejak mereka menunjukkan kontrol ketika mereka lebih memilih imbalan yang lebih besar di masa depan daripada imbalan yang lebih kecil di masa sekarang. Atau secara simetris, menghindari rasa sakit yang lebih besar di masa depan dengan imbalan rasa sakit yang lebih kecil dari masa sekarang. Penjelasan ini dijelaskan oleh Miss Misekel tahun 1966 dan Roster 1954. Nah, biasanya dalam menggunakan istilah pengendalian diri untuk menggambarkan keputusan, di antaranya berbagai alternatif yang muncul pada waktu yang berbeda. Misalnya, makan sandwich dengan daging sapi panggang untuk makan siang akan memberikan hadiah sekarang, dan sebaliknya, memakan keju cupcake dapat memberikan masalah pengendalian diri pun akan hilang. Ketika peristiwa-peristiwa yang telah dipilih di antara kedua kontinu dalam arti tidak dapat dilemparkan dalam selang waktu yang singkat. Misalnya, contoh bekerja di suatu pekerjaan dan dibayar dengan upah tertentu. Maka pengendalian diri berlaku ketika peristiwa-peristiwa tersebut berbeda dalam hal waktu. Untuk elaborasi penelitian IV dan DV saya, yaitu seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan pasar. Semua orang membutuhkan tuntutan teknologi kerja yang semakin efisien dan efektif dalam menghasilkan suatu barang dan jasa. Instansi pemerintah menerapkan komputerasi dan didukung dengan seperangkat teknologi berbasis internet. Nah, penerapan ini pun juga dilakukan oleh berbagai instansi di Kota Malang dan sekitarnya. Instansi pemerintah memfasilitasikan tiap pekerjaannya dengan salah satu orang satu komputer. Jadi eh, di Kota Malang itu saat penelitian instansi pemerintah memfasilitasi tiap pekerja dengan satu orang dan satu komputer. Nah, keberadaan fasilitas komputer dan internet membantu pegawai negeri sipil menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan efisien, meningkatkan kreativitas pegawai, membantu karakter pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi modern hingga menghemat waktu dan biaya anggaran instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan oleh Nisa Urahmadani tahun 2012. Nah, keberadaan akses internet bagi pegawai negeri sipil sendiri seolah menjadi keuntungan tersendiri. Selain menjadi bisnis yang efisien sebagai efisien, internet juga menyediakan akses pada pegawai ke taman bermain terbesar di dunia. Efek dari penerapan komputerisasi dan internet ternyata juga telah merevolusi kemalasan pegawai dengan tugasnya. Harapan instansi itu dengan dinaikkan secara kuantitas dan kualitas
infrastruktur yang ada dan digunakan oleh pegawai seefisien mungkin dalam rangka meningkatkan kualitas justru disalahgunakan oleh para pegawai. Hal ini diterangkan oleh Astrid tahun 2014. Sedangkan fakta di lapangan bahwa sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh instansi justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pegawai. Contoh perilaku adalah seperti penggunaan telepon kantor untuk keperluan pribadi, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan keluarga, bahkan yang paling fenomena selama satu dekade dan terakhir adalah cyberloving. Jika dilihat melalui self control, pegawai yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku penyimpangan di tempat kerja adalah pegawai yang memiliki self control rendah. Hal ini diterangkan oleh Restubok, Gracia, Teledano, Amarmani, Valentino, dan Tang pada tahun 2011. Dan Nangin dan Prostener pada tahun 1993 memperkenalkan self control sebagai trait stabil untuk mempengaruhi kecenderungan seorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas terlarang. Mereka mengindikasikan bahwa individu dengan self control rendah adalah individu yang merasa memiliki keperluan lebih kuat terhadap perilaku terlarang karena akan dapat reward atau hadiah langsung, serta memiliki conscience atau hati nurani yang kurang berkembang, sehingga mereka menemukan bahwa self control memiliki pengaruh terhadap niat individu untuk melakukan berbagai perilaku terlarang saat bekerja. Hal ini diterangkan oleh Nagin dan Paternoster pada tahun 1993. Untuk ketersinggungan teori antar variabel kami sendiri adalah salah satu fenomena yang muncul bersama dengan pengguna fasilitas internet di tempat kerja adalah cyberloving. Perilaku cyberloving merupakan perilaku kerja pegawai yang bersifat kontraproduktif dan dapat merugikan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan perilaku cyberloving membuat banyak pekerjaan yang tertunda dan tidak optimal. Kinerja pegawai negeri sipil, bagian administrasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya disebabkan oleh fasilitas internet dari instansi pemerintah yang tidak terbatas, sehingga menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi di saat jam kerja sedang berlangsung. Perilaku menyimpang karyawan pegawai tersebut dikenal dengan sebutan perilaku cyberloving. Nah, perilaku cyberloving adalah perilaku menyimpang pegawai yang menggunakan akses internet instansi untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja. Salah satu faktor yang paling berhubungan dengan munculnya cyberloving adalah faktor internal pada individu, yaitu sifat personal. Saat salah satunya adalah self control. Nah, self control adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengarahkan pikiran efeksi dan perilaku agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun melawan godaan tertentu. Hal ini terangkat oleh Baumeister tahun 2002. Jika dilihat melalui self control, pegawai yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku penyimpangan di tempat kerja adalah pegawai yang memiliki self control rendah. Renbrook, Gracia, Tando, Amanteldo, dan Tang pada tahun 2011. Dijelaskan lagi oleh Gottfried dan Hirschi pada tahun 1990, menyatakan bahwa self control merupakan atribut stabil manusia yang dikarakteristikkan dengan pengaturan kognitif, afektif, dan perilaku menuju pemenuhan tujuan-tujuan tertentu individu. Dalam teori love self control yang mereka kembangkan, mereka mengungkapkan bahwa individu yang memiliki self control rendah dikarakteristikkan dengan 6 elemen, yaitu impulsiveness, preference for physical activity, seeking orientation, self-centeredness, preferensi for simple text, and short simple. Hal ini diterangkan oleh Gautam Dunn dan Hirsich pada tahun 1990.
Untuk metode kami sendiri yaitu definisi operasional. Nah, definisi operasional cyberloafing atau biasanya disebut dengan cyberlacking merupakan salah satu perilaku menyimpang di tempat kerja yang yang menggunakan status pegawainya untuk mengakses internet dan email selama 1 jam kerja untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Definisi operasional self-control atau pengendalian diri, masalah sekarang versus nanti sejak mereka menunjukkan kontrol ketika mereka lebih memiliki imbalan yang lebih besar di masa depan daripada imbalan yang lebih kecil di masa sekarang, atau secara simetris menghindari rasa sakit yang lebih besar di masa depan dengan imbalan rasa sakit yang lebih kecil di masa sekarang. Untuk populasi dan sampel saya sendiri adalah populasi dalam penilaian ini karyawan kantor lurah di Tanjung Priuk, dan sampelnya adalah penelitian ini karyawan kantor lurah di Tanjung Priuk yang berusia 18 sampai 35 tahun. Untuk teknik sampling pada penelitian ini adalah non-probeling sampling, kemudian teknik penelitian ini adalah purposive sampling. Untuk alat ukur kami sendiri menggunakan skala self control, menggunakan skala self kontrol yang diadaptasi dari teori dari Gottfriedson dan Henley dalam Zulkarnain pada tahun 2012 yang berjumlah 36 item, lalu disusun berdasarkan 6 aspek-aspek dari self-control, yaitu self-control theory, impulsiveness, propensity for physical activity, risk-seeking orientation, self-centeredness, preference for sampling test, and short temperate. Nah, skala cyberloving menggunakan skala cyberloving yang dimiliki subjek peneliti membuat skala menggunakan teori dari Blanch and Henley pada tahun 2008 yang berjumlah 22 item, lalu disusun berdasarkan 2 tipe, yaitu minor cyberloving dan serious cyberloving. Untuk teknik analisa data kami sendiri menggunakan teknik analisis dengan metode kuantitatif korelasional. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan, Jan.